Contoh ketika kita masuk ke satu rumah kosong yang memang ditinggalin sudah beberapa tahun, itu biasanya hawanya beda. Nah, biasanya si jin itu berkumpul ketika ada satu tempat yang memang tidak diisi atau satu tempat yang memang jarang dikunjungin. Biasanya untuk para jin itu biasanya yang memang betah untuk tempat seperti itu. Bahkan Rasul bilang kan kalau kita mau masuk ke rumah baru atau perkantoran baru, minimal surat Al-Baqarah kita baca minimal seperti itu untuk menghindari daripada gangguan jin, gangguan setan, gangguan sihir seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam channel Cerita Misteri Official ya, bersama saya Kusolani, dan di samping saya nih balik lagi nih kita bersama dengan siapa? Ustadz siapa nih? Rijal Fahmi. Nah, dengan Ustadz Rijal Fahmi. Ustadz, kita nggak mau berpanjang-panjang. Siap. Nah, ada pembahasan yang menarik nih Betul. dari tema kemarin yang kita bahas ya nih. Itu tentang gaib aja gangguannya luar biasa. Luar biasa. Nah, nih pada kesempatan malam ini Ustadz nih, coba Ustadz jelasin nih tentang masalah tempat angker. Benar. Menurut pendapat Ustadz, pengalaman Ustadz gimana nih? Ya, silakan Ustadz. Baik, kalau tempat angker itu identik biasanya dengan kuburan, kemudian tempat angker identik dengan rumah kosong, atau satu tempat yang memang jarang sekali orang kunjungin. Itu bisa disebut dengan tempat angker seperti itu. Kenapa disebut tempat angker? Ya karena memang dari segi energinya juga, atau bahasa kita jadi hawa lah bahasanya, dari hawanya juga udah berbeda. Contoh ketika kita masuk ke satu rumah kosong yang memang ditinggalin sudah beberapa tahun, itu biasanya hawanya beda. Nah, kalau ditanya misalnya kenapa rumah itu bisa jadi tempat angker, atau kuburan itu bisa disebut dengan tempat angker, atau misalnya satu tempat yang memang jarang disambangin sama orang itu bahwa itu tempat angker, karena ya memang balik lagi seperti yang kita pernah bicarakan, karena memang satu tempat itu biasanya ketika satu rumah atau satu ruangan itu ditinggal 3 hari saja sama pemiliknya, itu bisa hawanya bisa berbeda. Apalagi ini bisa bertahun-tahun tidak ditempatin, bahkan mungkin ada puluhan tahun tidak ditempatin. Nah, ketika kita masuk disebutlah tempat angker. Nah, karena memang di situ hawanya luar biasa. Nah, biasanya si jin itu berkumpul ketika ada satu tempat yang memang tidak diisi atau satu tempat yang memang jarang dikunjungin. Biasanya untuk para jin itu biasanya yang memang betah untuk tempat seperti itu. Tempat-tempat sepi misalnya. Nah, ketika rumah kita misalnya udah 5 tahun atau bahkan puluhan tahun kita kosongin, maka pantas saja si jin itu untuk menjadi base camp dia sendiri. Bahasanya, wah ini rumah gede tapi gak ada yang nempatin ya, akhirnya dia datang. Akhirnya sampailah mungkin dia tinggal atau netap di situ tuh. Untuk para jin itu memang betah seperti itu. Makanya kita di Islam kan disunahkan, mau ada orangnya atau ada tidak orangnya, maka kita kudu mengucapkan salam, apalagi ada orangnya. Kita masuk ke rumah kosong juga tetap kita kudu ada assalamualaikum ya, seperti itu. Karena memang itu biasanya ditempati untuk jin-jin, itu tempatin untuk rumah-rumah kosong seperti itu. Nah, ketika kita masuk, kita bakal ada hawanya bakal beda tuh. Kalau bahasa kita tuh ada lembab atau anyep seperti itu. Nah, mungkin untuk teman-teman juga, kalau misalnya di tempat lembab atau tempat yang kosong agak anyep seperti itu, pasti yang pertama itu yang memang untuk ke badan kita tuh, ya pertama sebagai bentuk satu energi yang masuk ke kita tuh biasanya merinding seperti itu. Merinding atau misalnya kepala kita pusing, itu untuk menunjukkan bahwa dia eksistensi dia itu bahwa memang ada untuk di situ. Seperti itu. Nanti kalau misalnya kita untuk ke kuburan mah udah luar biasa. Tempat angker seperti kuburan, atau mungkin pernah ada filmnya kan, di mana ada tuh di Jeruk Purut misalnya. Di Jeruk Purut seperti itu. Ya karena memang satu tempat yang jarang dikunjungin, meskipun misalnya kuburan siangnya sering dikunjungin,
Tapi kita sudah mempunyai satu apa ibaratnya satu poin bahwa setiap kuburan itu angker. Nah itu dia masuk nih ke alam pikiran kita. Setiap kuburan angker, bahwa mau masuk ke kuburan manapun itu kita udah terbawa bahwa pasti angker. Seperti itu. Di luar ada yang pernah ngelihat misalnya apapun bentuknya itu pasti beridentik daripada kuburan tuh tempat angker. Seperti itu. Jadi berawal sebenarnya tempat rumah atau toko ataupun gedung ya awalnya karena kosong tadi ya. Karena kosong tadi. Awalnya ya. Ya jangan nunggu 1 tahun, bahkan kata Rasul juga kan 3 hari saja situ udah pasti dimasukin dengan jin. Makanya saat sunahnya ketika misalnya taruhlah kita pulang kampung atau taruh kita piknik seminggu, maka sunnah tuh ketika kita masuk yang pertama assalamualaikum, kemudian kalau kasur tuh dikebut-kebutin, bahasanya apa dah? Dikeprik-keprikin gitu ya. Bismillah gitu seperti sapu. Itu memang seperti itu karena memang ajaran juga sudah seperti itu. Ditinggalin 3 hari otomatis si jin itu bisa masuk situ. Seperti itu. Jadi seperti seram apalagi udah 3 tahun atau puluhan tahun udah timbul alang-alang udah itu ya. Nah, itu lebih parah tuh ya. Udah lebih parah. Memang tempat dia pasti seenggaknya mungkin wah ini tempat baru nih kalau kata dia kan itu ada rumah kosong berarti untuk dia tempat baru. Kadang mungkin kayak kantor deh contoh. Saya pernah ada beberapa cerita lah gitu di kantornya nih teman gitu kan. Siang aja itu gangguannya luar biasa. Siang tuh? Iya. Itu siang apalagi malam kan gitu. Nah itu kalau untuk tempat-tempat angker yang sekiranya ada orang tapi dia tetap berani itu penyebabnya apa tuh Ustaz biasanya? Paling untuk itu mah ya balik lagi supaya si orang-orang yang berada di situ tuh dibikin tidak nyaman, dibuat tidak nyaman. Makanya saya suka menganjurkan misalnya ketika kita mau membuka usaha atau misalnya kita mau buka perkantoran itu kita mulai dengan satu peribadahan atau bisa disebut dengan orang kitanya itu selamatan supaya apa? Supaya kita mendoakan yang di sekitar-sekitar seperti itu. Jadi ketika didoain itu insya Allah nanti kantornya nyaman, kantornya berkah lah seperti itu. Jadi ya ada gangguan-gangguan seperti misalnya tiba-tiba ada orang misalnya kesurupan atau tiba-tiba pensil jalan sendiri kan seperti itu. Atau misalnya tiba-tiba air minum dari 1 botol jadi setengah misalnya. Wah ada. Mungkin jinnya haus dia. Kita aja haus kan dari tadi. Iya, kita minum dulu. Ini sebetulnya ini aja nih Bang. Iya. Belum ada ya. Aja, iya. Ini sponsor juga belum masuk nih ya. Masih polos juga nih. Copotin itunya karena kalau masuk kan kudu bayar dia. Mahal nih channelnya. Mahal. Terus Bang. Nah, sampai botol sih ingetnya tadi ya. Botol kosong ya. Itu berarti kalau misalkan tempat si angker itu yang tadi Ustadz bilang kan kebanyakan awalnya dari kosong. Nah, hal yang ada isinya tuh Ustadz berarti setannya kuat apa gimana Ustadz? Kalau itu balik lagi karena kita berdampingan. Karena kita berdampingan itu. Iya. Jadi bahkan ada yang itu gangguan atau apa tuh? Ini suara ini listrik. Air ya. Iya. Kalau itu teman-teman bukan gangguan. Emang ada orang yang nyalain listrik. Nyalain air. Outdoor. Jadi kedengeran. Jadi enaknya kita di outdoor tuh gini ya. Iya. Bisa mendengar sesuatu yang lebih peka kita. Lebih peka. Kalau dalam ruangan AC kan kurang lah ya. Suara motor ada, mobil ada. Air ada. Dikit lagi yuk bakso nih. Mungkin kita kapan-kapan podcast sambil makan bakso ya. Biar nggak horor-horor banget ya. Iya. Sampai di mana tuh tadi kita? Wah, tuh kan. Jadi ikut lupa tuh. Nah, ini banyak gangguan siang, malam, apalagi gitu ya kan, kayak kantor atau rumah. Iya. Nah, itu karena lebih ke faktor penghuni atau ada barang tertentu yang mereka sukai, ya, atau sesuatu yang bikin
menarik lah gitu. Si gaib itu jadi demen di situ gitu, Ustaz. Iya, iya. Itu gimana, Ustaz? Itu memang kalau bisa katakanlah siang pun dia menunjukkan eksistensinya atau apalagi dia malam. Ya memang dalam keadaan seperti misalnya satu kantor padahal misalnya kita baru kita bikin. Tetapi kan suka ada bahasa begini, kalau si jin tuh biasanya berbicaranya gini, saya lebih dulu daripada kalian nih yang berada sekarang. Oh iya, banyak Ya. banyak gitu. Ya karena memang dia memang lebih dulu daripada manusia. Oke. Jin kan diciptakan tuh lebih dulu daripada Nabi Adam tuh. Makanya dia pantas segala sesuatunya. Kalau misalnya ketika ada orang yang datang, contoh misalnya saya pernah dimintain tolong ada kantor yang memang baru dia dibangun, tapi ada orang lah kesurupan atau ada orang yang melihat penampakan. Ya ketika saya datang ke situ, tiba-tiba ada orang kemasukan, begitu ditanya, jangan ganggu, kan seperti itu. Karena saya lebih dulu di sini ketimbang kantor ini ada. Ya memang seperti itu. Karena jin itu menyebar di mana-mana. Ya kalau dia disebutin bahwa dia lebih lama dia tinggal di situ, wajar. Ya. Memang seperti itu. Nah kita sebagaimana mestinya kita, kan ada yang bilang jangan ganggu karena dia berdampingan dengan kita karena hidup bermasing-masing aja seperti itu. Tapi kalau misalnya dia sudah mulai menunjukkan eksistensi kepada orang yang berada di rumah atau di kantor tadi, berarti kan dia sudah menyalahi apa yang harusnya dia kerjakan. Iya. Kan kudunya masing-masing tuh, dia kita. Misalkan dia hidup di alamnya dia, ya kita hidup di alamnya kita. Tapi ketika dia mencoba untuk mengganggu manusia atau mencoba untuk ada orang yang berada di dalamnya itu, berarti ya kita sebisa mungkin supaya menyingkirkan atau sebisa mungkin supaya meminimalisir supaya dia tidak mengganggu orang yang berada di sekitar di kantor tadi. Pernah saya dipanggil untuk seperti itu, paling kita disyariatin, kita doain, kita bacain khatam Quran. Bahkan Rasul bilang kan kalau kita mau masuk ke rumah baru atau perkantoran baru minimal surat Al-Baqarah kita baca minimal seperti itu untuk menghindari daripada gangguan jin, gangguan setan, gangguan sihir seperti itu. Ya memang dari pertama sebelum kita isi itu kantor atau bahkan sebelum bangun pun ada acara kan yang namanya acara syukuran. Jadi kita misalnya tanah lapang, kita nggak tahu memang di situ tuh pasti ada jinnya karena dia memang menyebar di mana-mana dan berdampingan dengan kita. Nah, sebelum kita bangun itu kantor atau rumah, kita adain selamatan. Begitupun sudah kita bangun kantornya atau rumah itu, kita juga selamatan. Nah, insya Allah kalau seperti itu pasti terhindar daripada hal-hal seperti itu. Sebetulnya misalnya minuman berkurang atau misalnya kursi bergeser, itu sebetulnya untuk menunjukkan eksistensinya dia aja bahwa dia ada. Gua ada loh gitu ya. Tinggal kita melihat dari kacamata mana nih. Dia mengganggu atau dia sekedar mau menunjukkan loh ente tuh kudu ada adabnya. Misalnya ente tuh berdampingan, contoh misalnya kalau kita datang ke lapang terbuka mau kencing, ada adabnya kan seperti itu. Taruhlah kalau misalnya gak ada WC atau gak ada apapun yang mengharuskan kita kencing di ruangan terbuka atau di alam, ya minimal kita ibaratnya numpang-numpang atau sekedar kita membaca bismillah atau apa supaya terhindar dari hal-hal yang lain. Karena kita kan nggak tahu yang berada di situ tuh apa aja. Seperti permisi lah ya. Permisi lah bahasa gitu. Kalau bahasa kita kan numpang-numpang lah. Numpang gitu. Iya. Zaman kita kecil gitu ya. Nah, tadi kan kalau kita mah dulu kalau nggak salah ketika misalnya kita bawa bayi atau kita bawa anak kecil ngelewatin satu kuburan atau satu tempat yang memang sepi, kita kan suka bilang numpang-numpang anak bagong mau lewat kan seperti itu kan. Biasa gitu. Itu biar dia pikir bukan manusia apa gimana tuh? Iya, itu dia tuh. Tapi itu sebetulnya kalau kita kaji sih bisa disebut mungkin kiasan atau mungkin teman-teman ada yang lebih paham. Iya. Supaya apa? Supaya memang ya kita tuh hidup numpang-numpang terus biar kita dianggap ada aja seperti itu. Kalau bahasa anak bagong mulai lewat gitu tuh nggak tahu saya. Iya. Paling ada tuh kalau di daerah misalnya daerah pedesaan misalnya punten anak careuh misalnya seperti itu. Careuh itu kalau kata apa ya?
luwak atau apa ya, pokoknya cara itu saya juga lupa. Apa musang kalau lu Musang kali ya. Iya. Permisi anak musang mau lewat kan gitu. Masih mending musang Iya lah pas ya. dibuka bener musang kan. Seperti Benar, itu benar. tuh. Ya, jadi kadang kearifan lokal itu menyimpan sebuah alasan ya, mungkin Betul, betul. warisan leluhur juga ya, Sat, Iya, ya? iya. Nah, Yang memang pasti orang-orang tua dulu, orang-orang tua dulu tuh memang pasti ada alasannya seperti itu, ada alasannya. Seperti bilang numpang anak wagong mau lewat, numpang anak caruh mau lewat, itu pasti ada artinya tersendiri yang memang kalau kita kaji itu maknanya luar biasa. Seperti itu. iya. Kenapa misalnya gak baca bismillah aja? Kenapa gak misalnya baca ayat kursi aja harusnya? Kok harus anak bagong atau anak caruh mau lewat? Yaitu kearifan lokal itu. Karena mungkin sebetulnya di antara kata-kata itu mengandung makna. Seperti misalnya ini kita bicara kearifan lokal itu. Misalnya kalau kita ada bahasa gini, Neng jangan nyapu malam-malam, pamali misalkan seperti itu. Padahal bahasanya kalau kita nyapu malam-malam tuh satu kita gak kelihatan debunya di mana aja. Iya. Karena malam Malam. kan seperti itu. Atau misalnya kata orang tua, Neng jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodoh. Padahal orang tua tahu tuh kalau ente duduk depan pintu ngalangin, nanti ketendang atau apa yang seperti itu ya. Iya. Pasti ada kandungan-kandungan arti atau kandungan pelajarannya memang untuk kita seperti itu. Cuman ya kebanyakan kita mentah-mentah lah ya. Nah, banyakan kita dalam mentah-mentah. Apaan sih gitu ya kan. Apaan sih ini banget kolot banget. Iya. Ya mending baca bismillah aja, memang betul bagus. Ya baca kursi aja memang betul bagus. Tapi itu juga tidak kita ibaratnya tidak mengesampingkan kearifan lokal daripada perkataan orang tua. Yakin perkataan orang-orang tua dulu tuh pasti ada makna tersendirinya. Iya. Betul. Contoh gini dah. Kita kalau merembet bahasa orang tua, misalnya kita gak boleh makan gak boleh makan pisang pinggirnya tuh. Misalkan gitu. Kata orang tua, anak kecil mah jangan makan pisang pinggirnya. Kan gitu pada. Kenapa pamali? Padahal pisang paling pinggirnya tuh pisang yang paling gede. Nah, pamali itu kalau misalnya kita artiin, Pak itu maka, li itu untuk saya. Jadi jangan makan pisang pinggirnya ya, karena pisang pinggirnya itu paling gede pamali. Itu untuk saya, gitu bahasa gitu. Maka ada bahasa pamali, Pak itu maka, li itu untuk saya. Itu. Jadi ada arti-artinya pasti. Iya. Gitu. Nah, ini makin menarik nih obrolan kita ya. Dari tempat angker sampai pamali nih. Pamali. Sampai ada film pamali itu kan. Ada. Gitu. Ya, Ustadz update juga nih masalah film nih. Alhamdulillah saya emang udah nonton juga, termasuk juga. nonton YouTube ini nih. Iya, cerita misteri. Ya kan. Tetap tuh saya pantau terus tuh. Waduh. Tetap saya pantau. Wajib dilihat-lihat ya. Jadi kalau kita lagi scroll nonton ini nah cerita misteri nih. Masuk dan nih barang ya. Masuk dan nih barang. Iya, siap. Nah, teman-teman, nih pembahasan tentang rumah angker, tempat angker tadi udah banyak dijelaskan oleh Ustadz Rijal ya. Detailnya seperti apa. Kita intinya selain penelusuran dan podcast, nah di podcastnya ini jangan sampai kosong ya Ustadz ya. Harus ada isinya juga. Iya. Gitu. Ini apa sih gitu. Nanti kita bakal kulik dari tempat angker itu, di tempat angker itu ada apa aja, sejarahnya seperti apa, mungkin di segmen selanjutnya Ustaz ya. Bisa juga mungkin setelah kita penelusuran hasilnya kita review, bedah kita bahas. Boleh. Bisa seperti itu. Ya, boleh kita podcastin ya kayak gitu kita ya. podcastin boleh. Benar-benar. Nah, teman-teman, mungkin segmen untuk tempat angker kita akhiri karena udah semakin angker juga nih Ustaz. Iya, lumayan nih udah. Lama-lama nih, waduh, bahaya juga kita di luar ya kan. Oke, jangan lupa sekali lagi biar channel kita tetap eksis. Klik tombol like-nya, di-share sebanyak-banyaknya, dan yang paling penting subscribe-nya ya. Kalau ada kritik dan saran yang membangun, minta bisa judul, ada yang minta judul, atau ada yang request mau bahas apa, boleh. judul apa, boleh ya. Nanti kita riset dulu ya Ustaz ya. Nah,
mau judul sebujur bangkai juga bisa kan. Oh, Iya, lagu ya. lagu beda Ah, beda. beda. Takut nyaingin nama yang lagu-lagu lagi Iya. gitu kan. Oke, sampai sini dari saya dan undur diri pamit dari Ustadz Rijal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.